Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Bu Anti. Dalam pelajaran kimia kali ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon kedua. Adapun yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang senyawa turunan alkana. Yang pertama kita akan membahas tentang gugus fungsi, kemudian tata nama, kemudian yang ketiga adalah keisomeran, yang keempat reaksi senyawa karbon, dan yang kelima kegunaan dan dampak beberapa senyawa turunan alkana. Adapun yang akan kita bahas di dalam video kali ini, kita hanya akan membahas tentang gugus fungsi dan tata nama beberapa senyawanya. Yang pertama kita bahas gugus fungsi. Definisi dari gugus fungsi. Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang menentukan sifat suatu senyawa dan merupakan ciri khas dari suatu homolog. Sebagai contoh adalah dua senyawa berikut. Senyawa yang pertama di sini mempunyai gugus fungsi H, di mana senyawa pertama ini adalah etana yang mempunyai fase atau wujud gas pada kondisi normal dan titik didihnya minus 89 derajat Celcius dan tidak larut di dalam air. Sedangkan untuk senyawa yang kedua adalah etanol, di mana dia mempunyai gugus fungsi OH. Dan berikut adalah beberapa gugus fungsi dari senyawa-senyawa turunan alkana. Yang pertama, gugus fungsi OH, di mana ini adalah senyawa alkohol atau alkanol. Yang kedua adalah gugus fungsi O, yaitu untuk senyawa eter atau alkoksi alkana. Yang ketiga adalah gugus fungsi CHO, yaitu untuk senyawa aldehid atau alkanal. Yang keempat adalah gugus fungsi CO untuk senyawa keton atau alkanon. Dan yang kelima adalah gugus fungsi COOH untuk senyawa asam karboksilat. Kemudian yang keenam adalah gugus fungsi COO, yaitu untuk senyawa ester atau alkil alkanoat. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah gugus fungsi X untuk senyawa haloalkana atau alkil halida. Kemudian kita masuk pada tata nama senyawa. Di sini ada senyawa alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan haloalkana. Adapun untuk tata nama senyawa ini akan ada dua tata nama, yaitu yang pertama adalah tata nama IUPAC dan yang kedua adalah tata nama trivial. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tata nama alkohol atau alkanol. Langkah yang pertama, 1. Memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Kemudian yang kedua adalah penomoran posisi gugus fungsi harus mendapatkan nomor sekecil mungkin. Dan yang ketiga adalah penulisan nama, yaitu nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai induk. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Kita pilih dulu, ini adalah rantai terpanjang. Kemudian rantai terpanjang kita beri nomor dari gugus fungsi yang paling dekat, sehingga nanti gugus fungsi mempunyai nomor sekecil mungkin. Kemudian sisanya ini adalah merupakan cabang, di mana ada dua cabang metil dan satu cabang etil. Kemudian langkah yang terakhir kita beri nama, senyawa ini adalah 4 etil, 5 dietil, 2 heptanol. Kemudian nama trivial. Trivial adalah penamaan yang lazim dan nama ini ada pada alkohol yang sederhana, yaitu secara umum dinamakan sebagai alkil alkohol. Berikut adalah contohnya, CH3OH, maka kita beri nama metil alkohol. Kemudian CH3CH2OH, kita beri nama etil alkohol. Kemudian yang ketiga CH3OH, ini adalah isopropil alkohol. Dan senyawa yang terakhir kita beri nama sekunder butil alkohol. Kita lanjutkan untuk tata nama alkoksi alkana atau eter. Yang pertama untuk nama IUPAC-nya. 1.
memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Kemudian yang kedua adalah penomoran posisi gugus fungsi harus mendapatkan nomor terkecil mungkin. Dan yang ketiga, penulisan nama, yaitu dengan urutan nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai induk. Berikut adalah contohnya. Untuk R di sini, di mana R lebih pendek, kita beri nama sebagai alkoksi. Contoh berikut ada metoksietana. Kemudian contoh berikutnya, ini adalah rantai R yang lebih panjang, sehingga ini kita beri nama 1-metoksipropana. Kemudian untuk nama trivial. Nama trivial adalah penamaan yang lazim, dan eter biasanya dinamai sebagai alkil eter, dengan alkil rantai pendek disebutkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, karena di sini sama-sama metil, maka kita beri nama dimetil eter. Kemudian di sini kita sebutkan yang lebih pendek dulu, sehingga nama senyawanya adalah metil etil eter. Kemudian senyawa yang ketiga adalah metil propil eter, dan senyawa yang terakhir kita beri nama metil isopropil eter. Kita masuk pada tata nama alkanal atau aldehid. Untuk nama IUPAC-nya, yang pertama, memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Yang kedua, penomoran posisi gugus fungsi mendapatkan nomor sekecil mungkin. Dan yang ketiga, penulisan nama dengan urutan nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai induk. Berikut adalah contohnya. Ini adalah gugus fungsinya, yaitu CHO. Ini adalah rantai utamanya, di mana rantai paling panjang dan mengandung gugus fungsi. Kemudian kita berikan nomor sehingga gugus fungsi mempunyai nomor terkecil mungkin. Kemudian yang terakhir kita beri nama senyawa ini adalah 3-metilbutana. Kemudian untuk senyawa berikutnya, ini adalah rantai terpanjangnya, sehingga senyawa ini kita beri nama 2,3-dimetilbutana. Kita lanjutkan untuk tata nama aldehid, nama trivialnya. Nama lazim aldehid diambil dari nama lazim asam karboksilat yang akhiran -at diganti dengan aldehida dan membuang kata asam. Berikut adalah contohnya. Untuk asam karboksilat asam format, maka kita ganti dengan formaldehid. Kemudian asam asetat, untuk senyawa aldehidnya kita beri nama asetaldehid. Kemudian untuk asam propionat kita beri nama propionaldehid. Dan yang keempat, untuk asam butirat kita beri nama, untuk aldehidnya adalah butiraldehid. Kemudian untuk tata nama senyawa alkanon atau keton. Langkah yang pertama, yaitu memilih rantai induk, rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Penomoran posisi gugus fungsi mendapat nomor sekecil mungkin. Baru kemudian yang ketiga adalah penulisan nama dengan urutan nomor cabang, nama rantai induk. Berikut adalah contohnya. Ini adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Kemudian kita beri nomor, sehingga senyawa ini kita beri nama 2-metil-3-pentanon. Kemudian untuk senyawa yang kedua kita beri nama 2,4-dimetil-3-heksanon. Sekarang untuk nama trivial. Nama lazim keton adalah gabungan dari alkil keton. Sebagai contohnya adalah CH3COC2H5, sehingga senyawa ini kita beri nama metil etil keton. Kemudian yang kedua, senyawa ini kita beri nama karena sama-sama metil, jadi namanya adalah dimetil keton. Nah, berikut tadi adalah penjelasan kita tentang senyawa hidrokarbon untuk jilid 2. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.